ternyata awal acara ini diadakan adalah untuk standarisasi modul CSL. Tetapi menurut dari Pak Hayat, kalau modul tidak bisa dijadikan buku ajar, ya. Jadi modul hanya bisa di HKI-kan, tapi tidak bisa jadi buku ajar karena susunannya tidak sesuai dengan buku ajar. Kemudian setelah berdiskusi, saya, Dr. Marindra, Dr. Nur, Dr. Rosa, dan Pak Hayat Budini kemarin, kami punya ide untuk membuat buku ajar tentang keterampilan klinis. Nah, sebenarnya untuk modulnya itu isinya sudah mendekati buku ajar, namun masih kurang penulisan referensi. Jadi untuk buku ajar itu penulisan referensinya harus seperti kita menulis artikel ilmiah. Jadi ini diambil dari, misalnya kutipan ini diambil dari siapa, ini dari siapa gitu ya. Sehingga hanya perlu review sedikit, revisi sedikit untuk bisa jadi buku ajar. Nah, syarat buku ajar yang paling penting adalah untuk bab satu ada ini seperti pengantar dari penulis tentang CPL, CPMK, dan deskripsi dari keterampilan-keterampilan yang akan ditulis pada buku ajar. Nah, untuk bab satu kemarin sudah disepakati Pak Marindra yang akan menulis. Ya, jadi nanti keterampilan apa saja yang akan ditulis di buku ajar itu nanti akan dideskripsikan secara singkat di bab satu. Seperti itu gambarannya. Nanti untuk template per chapter atau per bab nanti akan dibuatkan oleh Pak Marindra dan akan dipresentasikan setelah ini. Jadi nanti teman-teman yang berminat untuk menulis buku ajar nanti bisa kami susun ya. Karena kalau eh, ini sudah saya lihat di Excel-nya Mbak Nila, ini untuk semester ini keterampilannya banyak. Oke, sehingga mungkin tidak bisa dijadikan satu dalam satu buku ajar. Jadi bisa dijadikan 2 jilid atau 3 jilid itu. Nah, tujuan utama kami adalah menstandarisasi yang semester ini dulu, yang semester genap dulu. Jadi blok-blok di semester genap, misalnya mulai DDT, kemudian patol kulit, mata, THT itu bisa atau neuro nanti bisa menulis pemeriksaan fisiknya sesuai dengan kaidah penulisan buku ajar. Nanti template-nya dijelaskan oleh Dr. Marindra seperti itu. Harapannya nanti eh, apa bisa bermanfaat dan bisa dijual untuk seluruh mahasiswa FK di Indonesia. Jadi bisa menjadi penghasilan tambahan untuk FK Unisma. Ya, itu saja untuk gambarannya. Nah, sekarang barangkali ada teman-teman yang bersedia untuk menulis buku ajar, tapi sebelumnya saya tampilkan dulu ini untuk gambarannya. Untuk yang semester ini file Excel-nya sudah saya tampilkan. Beberapa blok ada CSL-nya, misalnya blok DDT ini dasar anamnesis, vital sign dan antropometri. Jadi nanti buku ajarnya ya tentang anamnesis, vital sign dan antropometri. Kemudian ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Tuh. Jadi buku ajarnya topiknya ini. Tuh, sebentar ya. Saya tutup dulu pintunya. Nah, kemudian misalnya untuk blok yang lain, misalnya blok NS1, misalnya Dokter Sinta atau Dokter Anis mau menulis buku, bisa buku tentang ini pemeriksaan
kesadaran, fungsi luhur, dan meningeal sign. Jadi seperti itu. Misalnya yang blok EM mau menulis tentang pemeriksaan ini emergency bisa. Yang primary survey, secondary survey itu juga bisa. Terus yang NS2 juga bisa. Kemudian ini yang muskuloskeletal juga bisa ya. Tentang pemeriksaan muskuloskeletal. Kemudian pemeriksaan jantung untuk blok CVS itu juga bisa. Terus untuk blok respirasi juga bisa pemeriksaan fisik untuk eh, respirasi ya. Misalnya Dokter Silvi mau membuat jadi pemeriksaan toraksnya yang harus apa, diperiksa apa atau mulai anamnesis khusus untuk blok respirasi sampai pemeriksaan fisik yang baik dan benar. Kemudian mata, misalnya Dokter Aryani atau Dokter Fenty mau menulis bukunya juga bisa dimulai dari anamnesis yang penting untuk penyakit mata, kemudian pemeriksaan fisiknya apa saja, terutama yang sesuai dengan kompetensi dokter umum ya. Terus THT juga bisa seperti itu, misalnya Dokter Vivin mau menulis, dan psikiatri juga bisa. Jadi nanti ada banyak topik yang bisa ditulis. Nah ini kami menawarkan ya siapa yang ingin menulis karena kan memang membutuhkan waktu sehingga kami tidak memaksa. Harapannya sih bisa semua berkenan untuk menulis seperti itu ya. Untuk yang tidak ada pakarnya seperti psikiatri atau objin misalnya pingin ini menulis tidak apa-apa tapi nanti diperbolehkan oleh Dokter Nur untuk kita bekerja sama dengan ini ahlinya. Jadi nanti ahlinya sebagai reviewer, nanti ditulis juga namanya di buku ajar sebagai penulis. Ya, seperti itu gambarannya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Saya mau izin bertanya, Dokter Oke, Rizky. oke, Dokter Eh, Rima. kan ada CSL itu ya, CSL respi, radiologi respi ya. Terus kemudian tadi ada radiologi ortopedi. Cuma dua itu ya berarti ya. Yang saya kebetulan udah sempat bikin dulu draft untuk modul, tapi kan saya khawatir belum sesuai, jadi nggak belum pernah saya koreksikan. Nah itu apa sebaiknya dijadikan modul aja untuk melengkapi CSR atau bisa nanti diubah ya dengan mencari referensi tentunya yang lebih sesuai update untuk jadi buku ajar. Jadi itu sebaiknya apakah saya untuk buku ajar ya itu membuat khusus untuk radiologinya atau bisa digabung dengan per organ sistem. Jadi untuk pemeriksaan penunjang radiologinya nanti kami yang membuat atau urun di buku ajarnya respi misalnya gitu atau di buku ajarnya neurologi atau ortopedi. Sebaiknya bagaimana? Nah, kemarin itu salah satu syarat buku ajar itu kan ada ini ya, jumlah minimal halamannya. Nah, ternyata jumlah minimal halamannya kalau nggak salah sekitar 200 halaman. Sehingga kalau misalnya mau buku ajar pemeriksaan radiologi sebenarnya bisa. Jadi semua sistem dijadikan satu buku A sampai Z ya, mulai ini tentang fisika apa? Yang fisika pencahayaan dan lain-lain itu loh yang AP, PA gitu, prinsip-prinsip radiologi sampai prinsip pembacanya, kemudian masuk per sistem itu juga bisa. Jadi Nah, dijadikan satu khusus buku oh, radiologi. nah itu saya malah khawatir kalau lengkap gitu malah nggak jadi-jadi. Makanya saya ingin masuk ke apa ngikut ke buku ajarnya sistem apa gitu ya. Nanti saya bagian radiologinya. Jadi kan itu sedikit gitu. Mungkin masih bisa diusahakan. Tapi kalau dilengkapi Nah, semua organ itu ya gimana ya? ya Belum nggak satu apa-apa. semua.
Di sementara ini kita kan masih belajar ya, jadi dimasukkan yang jilid satu dulu, pemeriksaan radiologi sistem apa gitu ya. Bisa. Nanti sambil nyicil-nyicil, nulis-nulis Sekarang lagi. ikut sistem aja, Bu Rima. Nanti tahun depan langsung digabung kan itu, digabung-gabung-gabung jadi buku ajar sendiri. Iya, iya. Maksud saya gitu. Nggak muluk-muluk. Ya, nggak apa-apa. Gitu aja, di sistem dulu. Nah, Iya. kemarin kan yang saya kirimkan ke Pak Hayat itu ya, lewat Bu Nur, itu modulnya CSL kulit ya. Kemarin sempat direview sebentar. Sebenarnya bisa untuk apa yang modul kulit itu dijadikan buku ajar hanya perlu diberikan deskripsi. Misalnya kalau yang di modulnya kan hanya ini ya apa poin-poinnya, jadi lebih dideskripsikan dan ini apa setiap kutipan harus ada sumbernya. Kurang itu aja. Gitu Mbak Sasi. Kurang Oh dikit. iya, tapi itu jelek banget sebenarnya CSL kulit. Tapi Harus kemarin disempurna. sudah bisa, cuma perlu ini apa penambahan itu Berarti tadi. nggak masuk ke buku ajar yang gabungan ini. Bisa, bisa. Cuma perlu direvisi dikit. Oh, oke oke. Ya, ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, saya usul ya sebaiknya jadi kita pastikan dulu barangkali siapa yang bersedia menulis buku untuk yang jilid pertama ini kita ini ya kita kumpulkan sekarang siapa yang mau gitu ditulis sehingga kita punya target yang jelas untuk yang harus menulis siapa saja. Targetnya kapan ini? Targetnya ya sekitar ini 1 bulan lah. Aduh, 1 bulan. Iya, 1 bulan targetnya. Nanti kalau 1 semester aja tapi bertahap gitu. Bulan pertama apa, bulan kedua apa gitu kan punya nah ya itu nggak apa-apa. istiqomah, istiqomahnya itu loh. Ya, yang penting istiqomah. Jadi mungkin nanti supaya kita istiqomah ya setiap 2 minggu ini apa Mengumpulkan tugas. mengumpulkan tugas sampai mana gitu biar istiqomah. Jadi kan Kalau misalkan targetnya akhir semester gimana? Jadi maksudnya ini untuk anu gitu, uji coba gitu. Maksudnya kan ini sambil jalan kan sebagian blok kan ada yang jalan mata, kulit itu hmm, jalan kan sambil menyusun. Nanti finishingnya di akhir semester gitu. di akhir semester. Oh, Kalau ini kan kayaknya kemepetan gitu loh daripada ya gitu deh kalau saya itu orangnya. Nggak maksudnya daripada ini kalau memang apa terlalu mepet. Ini untuk dipecah-pecah dulu sebagai modul-modul CSL di masing-masing blok. Nah, nanti finishingnya di akhir semester digabung terus disusun jadi buku ajar tinggal 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 revisi-revisi aja yang kurang gitu gimana? terserah. Harapannya sih menurut saya ini bisa soalnya kan ini ya FK Unisma mau ulang tahun ya kedua buku bisa jadi kado gitu loh kalau saya Kapan itu ulang tahunnya? September Oh, oke oke. Saya mau sih. itu. Jadi ini saya tawarkan ya apa buku ajarnya itu dibagi per misalnya ini per topik. Jadi misalnya ini neurologi neurologi atau neurologi mata THT sama kulit. Jadi kayak neuro special science dan neuro umum gitu atau per semester atau bagaimana? Kayak Khawatirnya kalau dibagi kayak mata, THT, kulit gitu nggak nyampe 200 halaman, malah nggak jadi. Gimana? kalau Kalau dibagi kalau blok aja gimana? Per blok ya. Atau per Tadi sistem kayak OSCE. oh kalau mau buku ajar iya per sistem. Kalau misalnya kalau yang kemarin per blok gitu kan, kalau kayak yang fisiologi diges gitu, itu masih bisa collab
anatomi diges dijadikan satu bab sendiri, histo diges dijadikan satu bab sendiri, terus habis itu pemeriksaan-pemeriksaan dijadikan bab sendiri kayak gitu masih bisa. Kalau mau khusus buku ajar pemeriksaan ya berarti dijadikan per per apa sistem organ? Per Oh apa? ya, Per sistem judul OSCE itu loh kan ada 1 sampai 12 tuh yang di apa kolom yang agak atas tuh loh. Habis nomor station apa-apa terus habis itu oh ya nggak apa-apa. Jadi per sistem. Jadi misalnya ini sistem mata, terus sensoris khusus, Sensoris, sensoris. sensoris. spesial sensori pas apa ya pas itu. Sensoris. Ya judulnya sensoris kok nggak salah. Sensoris itu kan ada mata, ada THT, ada kulit. Kulit. Neuro. Oh, neuro Neu- sistem sendiri ya? Kayaknya enggak. Neuro. Atau sistem neurologi gitu ya, sistem Kalau yang blok neurologi. neurosensori itu, Mbak Ki, kan bisa masuk semua juga ya. Oh iya, Sis- neurosensori. Mata, THT, kulit, neuro. Mm-mm. Sistem syaraf gitu aja ya. Nanti syarafnya bisa pusat, bisa perifer. Nah, sistem kalau misalnya pemeriksaannya banyak ya, sistem syaraf ini bisa dibagi dua, saraf pusat, saraf perifer. Enggak juga sih, Ki. Soalnya kan kalau Iya, sistem kalau saraf mata itu kan organ seolah-olah ya. nggak ada matanya, THT Betul, kulitnya. Akhirnya jadi cuman neuro tok. Yang betul, betul. neurosensori itu gimana? Kan anu ya, yang neurosensori 2 gitu loh. Apa? Ya kita ada mata, THT, Neurosensori aja kalau iya. mau. Itu Soalnya gini, neurosensori. kemarin itu untuk eh, per bab itu diharapkan jumlah halamannya mirip-mirip. Jadi nggak ada yang tidak yang 20 lawannya 10. Jadi diharapkan rata antara 10 sampai 15 per bab gitu. Jadi kayaknya dipisah-pisah ya, mata sendiri, THT sendiri gitu. Neuro Oh, tak sendiri, pikir tadi kulit chapter. sendiri. Duduk yo. Iya, per chapter itu Oh, harus rata ininya, jumlah halamannya Atau oh mungkin antara. tapi ini diinikan judulnya aja. bukunya neurosensori ngono maksudnya. Nah, kalau mau bukunya neurosensori ya enggak apa-apa, tapi menurut Mbak Sasi tadi ini nanti nggak sampai 200 itu. Nah, isinya neuro, THT, mata, kulit dibagi 4, berarti masing-masing 50. 50 itu nih aku sih gampang akeh gambari soalnya. Oh ya ya ya. Iya bisa itu. Kayak gambar menunya. Maaf biji-biji. Kalau yang itu apa neurosensori itu kan aslinya ada 2 ya. Ada yang 1 sama 2. Neurosensori 1 itu yang apa tuh yang otak. Terus yang kedua itu yang baru perifer. Itu ya gimana Mbak? Apa jadikan neurosensori jadi satu? Berarti termasuk anatomi, fisiologi anatominya atau dipecah 2 neurosensorinya? Dipecah dua kalau terlalu banyak. Oh, Heeh. dasar sama sama lanjutan apa Pi? Usul-usul. Mungkin neuro malah dipecah ya. Yang sama THT, sama mata, sama kulit itu yang neurosensorinya. Kalau yang ada susuran saraf pusat dan lain-lain itu nanti sendiri aja kan banyak Oh, itu yang kayak fisiologis itu ya. fisiologi sama pemeriksaan Hmm, kan banyak tuh. Neuro iya. itu soalnya kan ada pemeriksaan fisiologi sama yang patologi gitu kan. Mm-mm. Iya, Yang yang di khusus blognya itu yang kan. sensori itu yang gabung sama kulit, mata, THT gitu. Mm-mm. Tapi aku tadi 200 yo, Cinta. Apa? Ya bisa sih. Anunya kan ini ya. Itu kan dipisah akhirnya. Yang yang di blog neurosensori 1 tuh dia lebih ke arah sing kayak kesadaran, fungsi luhur. Nanti Mungkin banyak yang di blok besar anatominya itu kali ya Iya, nanti. Ya 200. anatomi fisiologinya juga iya, masuk. iya. Bisa sih Mm-mm. anunya. Anatomi fisiologi gue 100 halaman dewe. Nah, itu ahli Nanti Mm-mm. Mbak. ini Gambarnya akeh. apa? Kertasnya formatnya pakai A4. Jadi A4 terus nanti apa? Marginnya itu yang ini yang ngedit dari penerbitnya. Jadi kita nulis aja tapi formatnya di A4. Tuh.
Nek sing penggunaan gambar iku Ki, itu harus minta izin dulu atau ya biasa cuma kayak dikutip-dikutip gitu aja? Kayaknya itu belum ditanyakan ya kemarin. Dikutip mungkin ya, dikutip dari mana gitu. Oh ya wis gitu aja ya. Oke. Ya, jadi Kalau punya ahli gambar sendiri mungkin biar nggak kutip-kutip. Ada yang bisa Heh, gambar, ada yang bisa gambar. Ini nanya, ini gambar nanya. kayak netter gitu ada tanda tangannya netter gitu. Iya. Ya gitu juga sih. Barangkali kita punya ahli ilustrasi, medical illustrator gitu. Udah ada ya? Gak ada yang bisa gambar. Ada loh anak apa tingkat 2 yang pintar gambar, Nah, bisa itu itu. kita pergunakan itu. Dia pintar banget gambar si Ayu itu. ya wes, oke. Nanti soal gambar kita diskusikan dengan penerbit ya. Yang penting ini dulu, buku pertama ini kita sepakati yang ini ya, saraf, neuro, mata, THT, kulit. Gimana? Oke. Ya siap, insya Allah. Mm-mm. Ini dulu ya, nanti template-nya ini nunggu Pak Marindra. Terus buku yang kedua, saya pingin sih psikiatri. Siapa mau menemani? Ora kate, ora iso Bukan aku saya. ilmu kui. Citra. Mbak Oh Amel ini, itu. Bu Amel. Bu enggak, Bet. buku kedua dibuat secara umum aja. Misalnya ya ada Pak Reza, anamnesis secara umum, itu pemeriksaan fisik secara umum. Jadi bisa masuk semua atau bagaimana? Atau buku kedua lebih spesifik ke internal, jadi mulai respi, kardio, dan lain-lain. Setuju, kan ada Silvi, ada Merlita, tinggal IPD-nya sih sejujurnya ya, justru malah. Sejujurnya Abdur itu pingin, tapi tadi saya undang belum join dia. Gak boleh lah, ini kan jam sekolah, gak boleh ngapa-ngapain. Ya kan udah selesai, Oh, sudah selesai sampai mana? sampai Sudah brevet. ujian negara kok iya aja. Oh, biasanya sih di kongko nyambut gawe ndek poli. Kemarin tuh dia mau datang, tapi nggak bisa, nggak jadi. Tuh. Hmm. Siapa sih? Abdur. Oh, Abdur itu disuruh menyelesaikan, jadi sebenarnya dia itu sudah selesai sampai semester 8, tapi kebijakan dari IPD itu nggak boleh lulus kalau nggak 9 semester. Jadi dia ya menyelesaikan semester itu gabut dia. Ya wes, ini gimana? Mau dibuat secara umum dulu atau ada temanya? Monggo silakan. Maksudnya? Ada temanya, misalnya buku kedua kan ini ya, eh, neuro dan special sense. Oh, Untuk yang buku kedua, apa mau secara umum, jadi gabungan semua sistem selain buku pertama ada di buku pertama, atau mau dikhususkan supaya lebih bagus? Monggo, bagaimana? Atau dokter Rangga mau ini pemeriksaan urogenital juga enggak apa-apa. Atau dokter Yani mau pemeriksaan pediatri gitu. Dokter Yaninya kayaknya praktek ini. Oh iya ya, pokoknya join jadi tak senggol. Oke, gimana? Atau dokter Reza mau nulis ya nggak apa-apa. Yang untuk yang sesuai yang ini loh, yang blog DDT itu loh, yang nulis kan dokter Reza. Oke. Iya, mau ya? Oke, yang mana? Yang Suaranya DDT. Oke, oke, oke. jauh sekali emang dari Ya, Taiwan. ya. Yang, Diusahakan, insya Allah. iya, yang mana? Hah? DDT bisa kan? Basic kan itu? Iya, basic yang anamnesis, Mm-mm. pemeriksaan fisik Ya, aja, ya, basic tinggal ini ya. melengkapi. Hmm.
Jadi pegangannya bukan Bates lagi tapi Rezais gitu. Mm. Yo, Terus ada lagi siapa? Dokter Angga, pemeriksaan uro. Dibikin ada adab-adabnya gitu. Gimana? Oh, biar agak beda ya. Mm-mm. otomatis kan itu kan soalnya kan keislaman kita. Ada Yes, nafas yes, yes. bedanya di situ. Beautiful. Atau nanti yang nulis adabnya Dokter Nur biar bisa masuk. Adab pemeriksaan fisik sesuai bioetika keislaman Mm-mm. Nah, bisa juga. biar bisa nulis juga. Ya, di sini aja ya. Adab anamnesis fisik sesuai. Ada lagi yang mau join buku kedua? Ini cuma sekitar 10 sampai 15 lembar aja. Banyak gambar juga enggak apa-apa. Yang tertarik. Ocha, mau? Apa itu, Mbak? Terserah. Apa yang EM? Oh, anamnesis pemeriksaan fisik anu pada saat emergensi gitu. Bab paling Ah, collab sama Bapak. ya, hihihi. Ya sudah. Ya, Ya wis. Iku sing genitalia laki-laki di anu khusus Rangga Ki- ning oh chat ya, ono. oh ya, ya wis belum terbaca. Terus dan food anamnesis dan alia maskulina RSS. Ada lagi? Mbak Kiki, anamnesis pemeriksaan fisik abdomen. Kan Mbak Kiki ya? Abdomen, aja aku Abdur aja, takut salah. Aku psikiatri aja, sama kok sama dokter Nindita aja. Tadi dokter Anggi Gilang mau sih rehab medis, tapi belum gabung ya. Nek melibatkan dokter rumah sakit, piye nek sing saka rumah sakit pendidikan tenanan ae ki ya dokter Nindita pisan ngono tapi sing liyan-liyane dikai chapter pisan. Boleh sih, bedah apa dokter Aga mau apa Bukan opjin bukan sama bukan yang psikiatri aja dulu. oh Soalnya kalau yang lain-lain berat juga. Orang ngerjain yang biasa aja belum. eh, kalau dokter Nindita ini kan anu kan prakteknya di RSI Unisma, jadi tak aja karena Oh, karena itu. Ya wes satu kalau gitu berarti kan yayasan. bukan karena itu kan, bukan karena dari rumah sakit pendidikan kan, tapi karena dari RSI ya wes. Juga iya sih yo dokter RSC, tapi yang utama karena satu yayasan itu tak aja. Iya, iya setuju. Soalnya kalau begitu kita melibatkan yang rumah sakit ya, ya harusnya rumah sakit ikut gitu. Ah, ah, Jadi SPKJ lainnya yang di rumah sakit pendidikan juga diajak kak gitu kan gak adil, gak ya Mary lah. iya. Atau misalnya pemeriksaan bedah juga bisa kan sama dokter Aga, tapi Gak ngatasi, deh pasiennya yo, wake ku. dokter dia yo gak ngatasi. Gak ngatasi universe UHC. Ya, ada lagi buku ketiga barangkali. 3, 4, 5. Ini sudah 5. Atau ini aja dulu ya. Nanti misalnya ada ide mau masuk ke buku ketiga, monggo. Misalnya yang interna-interna, Dokter Silvi, Abdur, dan lain-lain. Misalnya mau menambah chapter, boleh.
Atau nanti ini buku ajar bisa juga buku ajar IKM ya. Tuh, ini kan ada yang Dokter Nurlaili, Dokter Rosidatun, Dokter Arif Suryadi. Jadi eh, materi kuliah itu ditulis dalam buku ajar itu kemarin juga bisa. Jadi apa yang dikuliahkan, PPT-nya itu ditulis dalam bentuk narasi. Nah, itu sudah jadi buku ajar menurut Pak Hayat. Tuh. Jadi yang disampaikan ke mahasiswa itu ditulis, terus ditambahkan sumbernya dari mana, itu sudah jadi buku ajar. Jadi nanti bisa buku ajar ilmu kesehatan masyarakat, ya itu FK Unisma bisa juga. Gitu ya. Ada tambahan? Kalau tidak ada, saya tutup dulu. Ini dilanjutkan materi dari Dokter Marindra. Terima kasih, semoga lancar ini ya. Nanti targetnya ya kalau bisa 2 atau 3 bulan. Nunggu template dari Pak Marindra ini susah nggak? Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Template Waalaikumsalam. ya apa ya bingung ya. Monggo pemateri kedua, Dr. Marindra, mengenai Diskusi konten aja ya. sesuai Dan standar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Salam. Ibu, kita diskusi aja ya. Karena saya cuma ngasih ini aja ya. Kemarin kan sudah kita saksikan sama-sama terkait dengan buku berbagai macam buku. Ada buku ajar, buku referensi, buku apa lagi itu populer dan sebagainya itu. Nah ini nanti kan ceritanya ceritanya eh, bagaimana sih eh, bahan-bahan yang sudah banyak kita punya, terutama di ini keterampilan klinik ya, keterampilan klinik, blog itu bisa apa namanya, bisa dibuat sebagai buku ajar. Jadi intinya kan sebenarnya tinggal menyesuaikan ininya, formatnya atau apa anatominya gitu ya, menyesuaikan anatomi bukunya. Ya. Ini saya share yang kemarin disampaikan Pak Hayat untuk nanti kira-kira menjadi bahan diskusi kita untuk membuat template. Ya. Jadi ini ciri-ciri buku ajar. Ya. Ini formatnya ya. Kalau yang membedakan sebenarnya yang membedakan buku ajar dengan buku referensi itu yang saya pahami hanya ada dua. Jadi yang pertama kalau buku ajar itu punya dasar RPS. RPS itu atau rencana pembelajaran studi itu ya. Rencana apa namanya? RPS itu apa ya? Rencana pembelajaran itu lah. Ya. Terus yang kedua, buku ajar itu bahasanya semi formal atau ilmiah populer. Kalau referensi bahasanya formal. Ya, cuman itu aja. Lain-lainnya itu hampir sama. Dan nanti kalau kita mau buat buku ajar, itu kan berarti bahan-bahan sudah kita punya, sudah ada semua. Kita tinggal meracik, meramu, membuat sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kalau jumlah halaman itu sebenarnya kemarin disampaikan sih memang 200 halaman idealnya karena memang enak dipegang ya. Enak dipegang, enak dilihat. Kemudian di punggung bukunya itu bisa terlihat kalau ditata di mana perpustakaan itu bisa terlihat judul di punggung ininya ya, punggung bukunya itu. Cuma enggak harus juga 200. Jadi minimal juga boleh yang ini 49 ini. Ya atau 50-an ya. Maksudnya minimal ya 50. Jadi minimal 50 berarti kan 70, 80, 100 jadi diperbolehkan gitu. Nah, semakin sedikit itu sebenarnya semakin mudah untuk mengorganisasinya.
Semakin sedikit, otomatis kan semakin sedikit topik juga. Semakin banyak topik, semakin sulit untuk mengorganize atau melakukan finishing. Jadi tadi kan sudah ditentukan by system. Kalau by system yaitu idealnya by system memang. Cuman kalau sistem itu isinya banyak, berarti nanti harus ada IO-nya. Ya, harus ada IO-nya. Kemudian IO sekaligus juga sebagai penulisnya. Nah, ini nanti juga sebagai orang pertama yang diakui untuk ini dikasih kum begitu ya. Terus kelemahannya kalau misalnya penulisnya banyak, nanti kumnya itu akan dibagi oleh banyak penulis. Jadi penulis pertama 60%, terus penulis kedua, ketiga dan seterusnya nanti 40% dibagi oleh penulis kedua dan seterusnya itu, gitu. Sehingga eh, plus minusnya begitu. Sehingga nanti ada alternatif untuk agar misalnya penulisnya itu kumnya itu sama-sama banyak, berarti ya buku itu bisa bisa berdiri sendiri, gitu. Bisa berdiri sendiri. Karena menulis buku ini effortnya kan juga sama ya. Yang beda kan IO-nya, organisatornya ini, yang penulis pertama ini kan yang mengorganizer, yang membuat daftar isi, nanti yang mengatur, yang mengirim ke publisher itu kan penulis pertama yang organis IO-nya begitu. Nah itu nanti seperti itu ininya apa namanya praktek untuk kedepannya dan hubungannya dengan KUM ya. Maksudnya ini kan benefit buat kita sebagai dosen. Jadi bukan hanya apa namanya kewajiban BKD dan sebagainya, tapi juga ada yang kedua yaitu terkait dengan profit. Kalau misalnya mau di ini ya dibuat profit. Jadi ada profitnya juga nanti. Yaitu nanti urusannya dengan publisher ya. Nah, jadi ini adalah gambaran terkait buku ajar. Kemudian setelah itu apa saja yang harus kita siapkan? Jadi pertama kemarin sudah disampaikan bahwa eh, beberapa hal ini masih sistematika ya. Sistematikanya ini kalau buku ajar ada RPS-nya tadi sudah ya. Terus nanti di bab satu itu isinya deskripsi, deskripsi buku itu CPL sama CPMK. Ya. Bukan dalam bentuk tabel, tapi dalam bentuk narasi ya. Kemudian bab selanjutnya sudah bab apa ya? Bab topik-topik perkuliahan atau topik-topik misalnya anatomi, fisiologi itu kan topik ya. Nah, nanti ada contohnya. Ya. Kemudian eh, sampai selesai topik itu sesuai dengan judul bukunya yang kita buat, terus ada ringkasan di masing-masing ini ya, di masing-masing apa namanya bab itu. Kalau mungkin ada soal, tidak ada soal multiple choice itu. Untuk satu bab ada satu soal atau 5 soal dan jawabannya juga, tapi tidak dijawab ya untuk latihan aja. Ya ini sistematikanya. Kemudian yang lebih teknis ini. Jadi eh, yang satu dua ini yang dulu. Tapi yang sekarang yang dianut yang ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang dianut sekarang, kalau dulu di setiap bab itu disertai TIU TIK atau tujuan pembelajaran, tapi sekarang enggak. Sekarang sekarang JPL JPMK itu ada hanya di bab satu, bab pendahuluan. Jadi bab pendahuluan itu isinya adalah deskripsi JPL dan JPMK. Jadi nanti misalnya di sistem neurosensorik, neurosensorik berarti ya di bab satu khusus membahas terkait deskripsi. Deskripsi apa yang diajarkan ya, JPL, JPMK-nya apa gitu. Kemudian baru bab 2 itu ke konten atau isi gitu. Nah, jadi yang dianut sekarang ini. Kalau dulu tidak, kalau dulu itu katanya di masing-masing bab ada TIU, ada tujuan pembelajarannya, tapi sekarang enggak ya. Karena saya juga belum punya pengalaman ya.
untuk nah nanti nanti template-nya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Template-nya bab 1 itu isinya adalah tentang deskripsi secara umum, kemudian ada CPL, CPMK, kemudian baru bab 2 dan selanjutnya ini nanti Bapak Ibu yang lebih memahami kontennya apa yang disampaikan. Gitu. Jadi seperti itu. Coba ini sudah, coba sekarang coba saya share tentang template. Ini saya ambil contoh. Contohnya tadi baru ini ya, misalnya sirkum ya, sirkumsisi. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu punya punya ini ya apa namanya bahan-bahan tentang sirkumsisi. Maka nanti tinggal membuat dalam bentuk Word yang daftar isinya kurang lebih seperti ini ya. Misalnya halaman depan, kemudian ada sampul, identitas ini kan isi ya. Halaman depan itu kan sampul ya, ada sampul, ada identitas, judul buku, tim penulis, kata, terus ada kata pengantar. Ini nanti eh, teknisnya diserahkan ke publisher. Jadi kita hanya memberikan apa ya nama saja gitu ya, memberikan nama saja di sampul. Misalnya buku ajar teknik sirkumsisi begitu, misalnya begitu. Kemudian kata pengantar nanti kita bisa eh, me- mencontoh yang ada di buku blog itu misalnya atau di buku-buku populer yang lain terkait ini. Kemudian bab 1 itu pendahuluan. Nah, pendahuluan nanti isinya tadi seperti tadi ada deskripsi mata kuliah. Misalnya mata kuliah ini mengajarkan tentang apa-apa gitu. Terus capaiannya apa, ditulis begitu. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya apa ya. Nah, nanti ini Bapak Ibu yang kira-kira lebih punya pandangan terkait konten. Ya, itu bab 1. Itu ditaruh di pendahuluan. Ini isinya deskripsi. Jadi paragraf-paragraf begitu. Paragraf dinarasikan ya. Kemudian bab 2 baru ke kontennya. Bapak Ibu mau memberikan apa? Kalau ini CSL berarti kan mulai dari dasar-dasarnya dulu ya. Misalnya ini konsep dasar sirkumsisi misalnya. Ada definisi terminologi. Ini kan umum ya. Kemudian anatomi, fisiologi, organ reproduksi. Kemudian ada landasan ilmiah prosedur. Ya. Ya, buku ajar dan buku referensi ini kan wajib punya referensi. Jadi nanti eh, kita boleh memakai yang model Harvard, Vancouver, itu boleh terserah ya. Nanti publisher yang akan menyesuaikan. Tinggal nanti kita sepakati bersama kira-kira mudahnya pakai yang mana. Jadi citasi ini wajib, daftar pustaka itu wajib. Dan daftar pustaka ini nanti wajib ada di paragraf atau batang tulisan yang kita tulis di masing-masing bab, begitu kan ya. Di masing-masing bab. Jadi masing-masing bab itu nanti wajib mensitasi referensi tertentu. Baik ini di buku ajar maupun di buku referensi ya. Kemudian bab 2 ini. Bab 3 indikasi medis dan persiapan. Terus kemarin kan ada pertanyaan, sebenarnya apakah bab 2 ini harus, kalau misalnya ini buku blog ya, apakah bab 2 ini harus dalam 1 kali tatap muka? Tidak ya. 1 kali tatap muka itu bisa 2 bab ya. Atau 1 kali, atau 1 bab itu bisa 2 kali tatap muka, itu bisa. Bisa begitu. Jadi sebenarnya tinggal kita menulis sebenarnya yang bagus itu yang seperti apa sih ininya pembagiannya. Artinya tidak saklek kalau bab 2 ini harus disampaikan di 1 tatap muka. Tidak begitu, bisa 1 tatap muka, bisa 2 tatap muka. Begitu. Kalau CSL bagaimana? Ya kalau CSL ya sama. Misalnya 1 bab, tapi subbabnya banyak, pemeriksaannya banyak. Ya tidak harus diselesaikan dalam 1 jam tatap muka CSL.
bisa dipecah-pecah. Misalnya pemeriksaan nervus cranialis itu kan satu bab sendiri misalnya. Isinya kan 12 12 pemeriksaan. Apakah harus selesai dalam satu tatap muka? Ya, tidak. Ya. Tapi bisa dibagi dua, bagi tiga. Nanti Bapak Ibu yang lebih memahami teknik operasional di lapangan ya saat praktek itu. Kemudian bab 3 ini indikasi medis dan persiapan ya. Kemudian bab 4 ada manajemen anestesi dan persiapan pasien, ada anestesi lokal, ada persiapan psikologi pasien, ada protokol sterilisasi dan aseptik. Kemudian ada teknik prosedur sirkumsisi, metode Bomko, Plastibel dan lain sebagainya. Ini kan metodenya banyak. Nanti Bapak Ibu punyanya bahan apa dituliskan di sini. Kemudian manajemen komplikasi, perawatan luka, kemudian ada aspek etiko-legal dan profesional. Kemudian untuk sirkumsisi mungkin ini dipandang sudah cukup lengkap dari awal mulai akhir gitu. Misalnya kalau keislaman boleh ini ditambah misal aspek keislaman, etiko-legal dan profesional misalnya begitu. Setelah itu ya bedanya lagi kalau di buku CSL kita kan tidak ada ini ya. Ada bagian akhir ini ada daftar pustaka, ada glosarium, ada indeks, ada tentang penulis ini. Kemudian ada lampiran. Nah, nanti karena ini CSL, maka lampirannya nanti pasti pasti ada yang namanya checklist itu. Jadi kalau bayangan saya sih, karena ini CSL, nanti mahasiswa tinggal lihat checklist yang ada di lampiran. Jadi agar buku CSL kita itu dinilai sebagai buku ajar, maka tetap mengad, ini ya, meng- bisa mewadai, maksudnya apa namanya, bisa tetap ada buku CSL yang apa, yang template terkait checklist-checklist itu, tahapan per tahapan itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, terus penilaiannya bagaimana itu tetap ada di lampiran. Ada juga isi konten yang terkait dengan eh, keilmiahan. Jadi buku ajar itu kan katanya ilmiah. Kalau ilmiah ya berarti tadi ada daftar pustakanya tadi ya. Dan ada kaidah-kaidah yang diatur di PO apa namanya? PO tadi, PO Pak. Kemudian ada lembar. Misalnya kalau praktikum bagaimana ya? Praktikum ya tinggal dikasih lembar kerja praktikum. Kalau CSL berarti ya lembar kerja CSL gitu. Nah ini nanti mungkin penyesuaiannya secara umum kalau menurut saya sih seperti ini. Ya, cuman kita mungkin diskusi kira-kira Bapak Ibu yang punya bahan itu nanti bagaimana? Kira-kira kalau memungkinkan apa enggak ya sangat mungkin. Ya. Terus diisi apa saja ya Bapak Ibu yang paling tahu ya perbabnya diisi apa saja. Kalau secara umum anatomi itu selalu ada ya anatomi, fisiologi dan definisi ya, misalnya definisi. Jadi bab yang ini definisi, terminologi, anatomi. Jadi ini menjadi baku sepertinya. Ya. Jadi definisi dan terminologi, kemudian ada anatomi dan fisiologi apa, kemudian ada misalnya landasan ilmiah dan sebagainya. Ini tidak harus begini, bisa juga ditambah apa yang kira-kira ada kekhususan di sistemnya Bapak Ibu semua gitu. Kemudian ada indikasi dan sebagainya gitu. Jadi mungkin ini yang apa namanya terkait template secara umum. Kemudian saya ingin share lagi terkait buku yang sudah jadi ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah cetak itu tidak harus di ini ya hard copy, maksudnya ada dua pilihan, ada hard copy dan ada elektronik. Kalau menurut saya elektronik itu sekarang menjadi pilihan, cuman eh, perpustakaannya jadi kosong ya. Jadi mungkin nanti ada yang versi hard, kemudian ada yang versi
versi electronic book ya, electronic book. Kalau di electronic book itu eh, electronic book itu sebenarnya nanti publisher yang ngurusi, publisher yang ngurusi. Kemudian ini ada contoh electronic book yang diurus oleh publisher. Bisa di Google Play, bisa di apa namanya, macam-macam ya, di platform-platform Android, platform yang apa ini, Apple ya ada. Itu nanti yang ngurusi ini, yang ngurusi apa namanya, publisher. Terus kita nanti sebagai penulis dapat royalti kalau kalau elektronik. Ya. Tapi kalau ini di Unisma ya, Unisma Press ya. Kalau di Unisma Press, kalau hard copy tidak ada royalti, tapi kalau elektronik dapat royalti. Ya ini ada keuntungan finansial di apa namanya, di penulisan buku ini. Ini ada contoh ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini ada contoh. Ini ditulis. Ini yang publishernya dari UNER ya. Contohnya seperti ini. Ini e-book, e-book yang dijual. Ya, ini buku ajar juga ya. Ini yang membuat dosen UNER ya. Editornya ini yang semuanya ini adalah pakar di bidangnya masing-masing. Jadi karena ini menulis terkait EKG, yang menulis adalah SPJP. Editornya guru besar di jantung dan penyakit dalam ya. Kemudian penulisnya ini yang dosen-dosen muda. Ini contohnya begini. Pertama ya. Isinya begini isinya. Daftar isinya ya standar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Contohnya begini. Daftar gambar tabel, daftar ini. Nanti semua pasti kita akan bolak-balik ke publisher. Misalnya menyesuaikan gambar tabel. Tadi misalnya gambarnya apa perlu di ini, citasi ngambil dari mana? Yaitu lihat gambarnya juga. Kalau misalnya lihat cuma gambar-gambar begini, tidak ada apa paten ya, tidak ada hak intelektual, ya tidak perlu ya. Kecuali gambarnya itu hak kekayaan intelektual. Ini contohnya ya, buku ajar di PKG. Kalau dulu, karena ini terbitnya sudah beberapa tahun yang lalu ya, sehingga setiap bab itu ada ini, capaian pembelajaran ini. Tapi kalau sekarang tidak seperti ini. Tapi capaian pembelajaran itu cukup di bab 1 pendahuluan yang tadi memuat apa namanya deskripsi, kemudian capaian JPL tadi ya, lulusan, profil lulusan sama JPMK mata kuliah. Ya. Jadi ini bedanya ya. Kalau dulu di setiap bab di buku ajar itu ada capaian pembelajaran atau LO ya. Kalau sekarang dikumpulkan menjadi satu di bab 1. Nah, buku ini harganya lumayan ya, 65.000 atau berapa ya. Lah Unisma Press itu sudah menerbitkan e-book banyak juga. Salah satunya ada dosen UB juga di bidang kedokteran yang cukup bestseller yang kemarin disampaikan. Ini harganya 62.438, cukup bestseller. Nanti Bapak Ibu mungkin eh, punya apa namanya kecenderungan untuk bisa suka menulis, ya ini silakan nanti disalurkan bakatnya gitu ya, bakatnya. Bakat terpendamnya mungkin dulu suka menulis bisa disalurkan di sini. Jadi ini terkait contohnya ya, contoh untuk buku bestseller.
Jadi mungkin itu saja sharing dari hasil yang kemarin. Kalau saya sendiri belum punya pengalaman ya untuk buku ajar. Paling mentok book chapter. Book chapter itu saya kira paling sederhana, paling mudah. Kemudian dapat ini juga insentif. Jadi kemarin dapat insentif dari pusat. Insentifnya lumayan ya. Saya nulis terkait book chapternya di ini ya, di bidang kesehatan masyarakat ya. Saya nulis di pendidikan kesehatan. Kemudian sebentar aja sih, kan nggak perlu waktu lama ya. Kalau book chapter itu dalam satu chapter itu bawahnya ada referensinya. Satu chapter ada referensinya. Nah, book chapter ini bisa diklaimkan untuk insentif juga di universitas. Nanti buku ajar ini juga sama saya kira ya. Buku ajar, buku referensi juga sama. Nilainya lebih tinggi ya. Kalau book chapter itu mungkin sekitar 1,5 ya. Kalau buku itu mungkin 4,5. Jadi tidak terlalu ini. Ya. Itu hanya berita ya. Saling kabar, sharing berita terkait buku ajar, book chapter maupun buku referensi. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan. Saya kembalikan ke ini, Dr. Rosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat latihan. Halo, bagaimana Iya, Bapak iya. Ibu? Mohon maaf. Barangkali ada yang ini Kira-kira ditanyakan yang Bapak Ibu. memungkinkan gimana? Saya kira ini ya, eh, memungkinkan semua kayak nanti kalau template-nya seperti ini sih nanti bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan semua kayak. Nanti penulis saya kira juga perlu dibahas dulu sebelum menulis, penulis IO-nya siapa, terus penulis IO ini sekaligus penulis juga ya, penulis juga, penulis pertama yang menjadi penulis pertama, kemudian kedua, ketiga, dan keempat. Jadi penulis pertama tugasnya membuat outline, ya isinya apa saja, kemudian mengorganize anggotanya untuk menulis nagih, kemudian menyusun dalam satu buku, kemudian mengirimkan ke publisher, email yang komunikasi dengan publisher, nanti penulis utama. Ya mungkin gitu. Ya, saya izin sharing dulu ya. Ini proyeknya Foki yang pernah saya ikuti. Nah, ini sudah tampil ya. Jadi ini proyeknya Foki, Forum Organisasi Kedokteran Islam Indonesia. Jadi FK-FK Islam itu punya impian menulis buku ajar. Nah, ini buku ajarnya ditulis pada saat pandemi 2019, tapi karena prosesnya lama, baru terbit 2024. Jadi ini eh, penulisnya, kebetulan saya ikut salah satunya. Ini judulnya Buku Ajar Islam dan Kesehatan. Jadi ini proyeknya Foki, diterbitkan oleh UII Press. Nah, ini modelnya seperti ini. Jadi ini bisa dicontoh kalau misalnya kita mau membuat yang ada ini sesuai visi misi keislaman bisa dicontoh. Nah, daftar isinya yang pertama ini ya. Jadi ilmu kedokteran dalam pandangan Islam. Kemudian bab 2 puasa dan kesehatan. Terus bab 3 dasar hematologi. Nanti ada keislamannya, terus ada imunologi, ada puasa dan imunitas.
Kemudian saya nulis gangguan jiwa ini dan psikoterapinya secara Islam. Terus ada tata laksana penyakit jantung dan pembuluh darah secara Islam. Kemudian sholat ditinjau dari sistem muskuloskeletal. Kemudian ada nifas dan laktasi. Nanti ada tinjauan keislamannya juga. Terus kontrasepsi dan keluarga berencana pasca persalinan. Terus ada tinjauan keislamannya juga. Jadi bukunya ini umum banget. Jadi eh, di jadi ini model lama. Yang bab 1 contohnya ini ilmu kedokteran dalam pandangan Islam. Ini yang menulis ini teman sejawat Mehmet dari USU kalau nggak salah Pak Surya Akbar ini. Jadi beliau menulis ini yang bab 1 tentang ilmu kedokteran dalam pandangan Islam itu, dan ini kami menulisnya di format A4, kemudian yang mengedit dari ada editor, kemudian untuk ayat-ayatnya ada syaratnya dulu pakai ini tulisan ini dari Kemenak, Al-Quran yang dari Kemenak, sehingga tulisannya disamakan seperti ini. Ya, ini contohnya. Terus, nah ini masih buku versi lama ya, jadi terus di akhir bab ada soalnya, sekitar 5 soal. Nah, ini ada latihan soal. Ya, terus ada referensi. Nah, itu salah satu contoh buku ajar. Ya, barangkali ada yang mau ini disampaikan. Atau saya share lagi ya PPT-nya yang tadi pembagiannya. Sebentar. Ya Bu, yang sistem tadi Bu, PJ-nya mungkin ditulis kalian Ya, aja. nah ini. Jadi ini rencana buku ajar untuk keterampilan klinis. Buku pertama ini temanya neuro dan spesial sense. Isinya sistem syaraf, mata, THT, dan kulit. Ini PJ-nya siapa? Monggo. Dokter Aryani. Ya, Dokter Aryani ya. Saya ngoprak-ngoprak. Ngobrol sokon. Yo yo. Hah? Yo yo. Si nyetir. Siap. Oh iya ya, setuju? Oke. Penulis bab 1 Dokter Aryani ya. Cuma ini aja, CPL, CPMK, dan deskripsi buku. Nah, ini yang buku kedua, rencananya seperti ini. Jadi nanti Bu Nur dapat ini ya Bu, dapat kesempatan untuk menulis yang adab anamnesis dan pemeriksaan fisik sesuai ini bioetika keislaman. Terus PJ-nya saya aja tidak apa-apa. Buat. Itu yang Penulis, genitalia feminina, oh, opsin ya? mau. Tadi Budini belum gabung soalnya. Budini aja wis. Aku kalau yang sampai luar aja nggak apa-apa, tapi kalau sampai dalam nggak apa-apa Budini aja. Apa? Apa Bu Dini? Apa tugasnya? Halo Budini. Ya, apa tugasnya? Budini mau menulis tidak? Nulis apa? Pemeriksa anamnesis dan pemeriksaan fisik genitalia feminina. Pemeriksaan fisik genitalia feminina. Uh-uh. Oh, anu ah. Pemeriksaan luar dalam iku ah. Ya, Iya wis. kalau yang dokter Rangga tadi kan ini yang maskulin. Mm-mm. Budini mau yang feminin aja.
Ya, Iya, feminin aja. Pak Marindra mau nulis apa? Yang buku pertama atau buku kedua? Saya enggak Bu, saya yang blog aja nanti. Oh ya, oke. Udah, sementara buku kedua itu saja nih, karena nanti kalau terlalu banyak kumnya jadi dibagi-bagi banyak. Ada lagi buku ketiga mungkin? Lah apa iku bedane darah lengkap ambek profil leukosit? Jadi kalau darah lengkap itu secara general sel darahnya dokter, sel darah leukosit, eritrosit, dan trombosit dan HB-nya. Kalau yang seperti leukosit itu lebih didetailkan lagi dokter, dilihat dari leukosit granulosit dan Berarti tolong Bu Dini di anu lah. Iklan, Oke. iklan. Ya, barangkali ada buku selain keterampilan klinis yang Bapak Ibu mau membuat, nanti kami bantu untuk mengorganisir Saya yang ingin bikin PH-PH. kalau buku saku itu gimana ya? Ini apa namanya tentang lesi kulit. Nah, itu kemarin belum nanya sih, kayaknya harus nanya. Itu kan berguna banget ya. Buku saku dijadikan buku ajar aja. Kalau buku Buku, ajar bikin 200 kok kayaknya. Maksudnya oh buku enggak saku 200, 50 harapannya kan? nggak sampai 200. 50 boleh kan? Masa sih? Buku Iya, ajar? boleh. Boleh. Loh. Minimal 49 ternyata tadi. Tadi Oh, kan sudah saya share tadi yang di awal itu minimal, tapi oh iya. rata-rata biar dipegang itu enak 200-an gitu kan. Ya udah nggak apa-apa Terus nanti aku. ukurannya lek buku saku A4, itu ya gak iso di saku. Iya, iya saku, saku, sak Sak piro saku berarti. itu ya berarti bukan buku ajar ya kalau sak saku. Ya sekalian aja buku ajar lesi kulit itu. Kayak punyanya si Sinta Murli itu. Dia kan rosea. Dia Oh, bikin buku ajar rosea. ya Iya, kalau yang tentang buku saku yang ada fotonya kayak gitu tuh kalau saya lihat temennya Sinta ya sama tapi di bagian mata itu kok anu ya fotonya tuh dari pasiennya sendiri ya gitu. Jadi waktu nanya sama teman-teman yang di Jakarta juga, jadi memang sebaiknya tidak mengambil yang dari Google gitu. iya, Gitu aku memang. Ya, aku nggak boleh. Memang begitu. kesulitannya itu sih Mm. mau pasien itu. Kalau gambar kasus ya pakai pasiennya sendiri. Kan tiap dokter kan punya foto pasiennya pastinya kan. Pastinya kan foto di foto gitu. Gak ada inform konsen untuk disebarluaskan soalnya. Beda sama rumah sakit pendidikan kayak RSSA gitu. Kalau rosacea itu kan lebih ke ini, saya lebih ke penyakit ya. Jadi pasti ada izin. Tapi kalau lesi kayaknya enggak deh. Kan nggak ada identitas tuh ya. Kalau Cuma lesi, buat lesinya lesi aja ya. ya Kalau biasanya ya. kalau rosacea itu kan pasti dia harus menampilkan satu wajah yang matanya pakai ditutup itu. Hmm. Aku juga pakainya foto fundus, Mbak, nggak ada wajahnya, tetap aja gitu aturannya. Kalau buku blog yang kemarin itu Bu Rizky, buku blog Learning Skill dan Bioetik ya. Iya, Itu nanti saya, Bu Rizky, Bu Amel, Pak Zainul Fadli, sama ini paling apa? Eh, dokter hukum ya. Bisa Pak Boy atau dokter Diki nanti ya hukumnya. Itu nanti saya PJ-nya nanti tak bikin ininya dulu ya. Pembagiannya seperti yang penulisan book chapter itu ya nanti. ya. Terus tadi Dokter Rima ya, tadi Dokter Rima menghilang. Halo Dokter Rima, ada nggak? Dokter Rima mau menulis di buku pertama atau yang kedua? Lebih Yang cocoknya, ada yang ada radiologinya yang mana? ya, buku pertama kan ini topiknya sih. Nah, ini ya.
Ini Mm-mm. kalau ini cocoknya CT, MRI gitu-gitu ya, sing sesuai pemeriksaan syaraf. Ya bisa sih tergantung. Tapi ini patologis apa anu ini nanti? Kalau penyakit bisa semua yang modalitas yang digunakan untuk sistem neurologis bisa. Kayaknya Ini dibuat fisiologi aja ini. Jadi oh ya berarti ya belum butuh radiologinya mungkin ya. hmm, yang kedua ini tambah anu. Analisis pemeriksaan fisik ya, iya. Belum ada Ka- yang Kalau apa. radiologi itu apa enggak ini aja Bu, berdiri sendiri, nanti babnya Hmm. itu per sistem. Jadi sistem radiologi di sistem muskuloskeletal, digestif, gitu-gitu. Semua pemeriksaan radiologi yang diajarkan itu gimana? Kan selama ini masuknya, insertnya kan di setiap sistem kan? Setiap sistem kan ada radiologinya kan ya? Iya, iya bisa. Jadi Jadi misalnya kalau di menurut saya sih SP, berdiri sendiri. Maksudnya buku sendiri maksudnya. oh nggak bisa masuk ya. Kalau sendiri berarti kan harus lengkap itu loh. Ya wes. Syaratnya ini. Kan ada Bu Danti. Mm-mm. Jadi kan tinggal menarasikan yang disampaikan pas kuliah itu ditulis ulang gitu. Iya, iya. Minimal ternyata cuma 49 halaman. Kan Iya, lebih banyak gambar-gambar kan kalau radiologi contoh-contohnya gitu. iya, 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 iya. Kalau sistem organ ya. Ya, oke. Mm. Bismillah. Ya nanti ini dibantuin ngoprak-ngopraknya. Ya, insya Allah. Bismillah. Ya wes, Prim didampingi ya. Radiologi per sistem organ. Ada lagi Bapak Ibu mungkin dari bioetik. Ya ini cita-cita aja kita tulis. Semoga juga terlaksana. Atau dari mikroparasit mau kolaborasi silakan. Buku mikroparasit itu kan keren. Atau IKM, Bu Sri Herlina dan teman-teman. Siap, Bu. Saya coba buat nanti sama yang tim IKM kedokteran. Nah, ini ada yang perbedaan, Dokter Rizky. Mohon saran juga. Kan ada beberapa yang di IKM kedokteran dengan yang di ARS, materi yang disampaikan. Ini apakah hanya buku ajar saja atau ada buku referensi misalnya yang diajukan? Terserah mau milih yang mana, bisa buku ajar atau referensi. Tuh. Berarti mekanismenya ke tim MIU dulu nggih untuk diserahkan kalau misalnya draftnya sudah sampun di Enggak juga sih Bu. Jadi kalau pokoknya sesuai yang disampaikan Pak Hayat kemarin, kalau sudah siap ya ini aja konsul sama publishernya. Itu. Nggih. Saya coba nanti khusus untuk kedokteran sama Dokter Dewi, Dokter Nurlaili atau Dokter Rosida dan yang lain yang mau gabung, monggo nanti didiskusikan sesuai dengan RPS-nya. Tapi yang untuk IKM-nya Prodi ARS memang ada perbedaan. Nanti saya coba bedakan, memungkinkan spesifikasinya. Kalau yang di kedokteran rumputnya sampai 3 nggih. Jadi ada IKM 1, 2, 3 lebih banyak mungkin untuk buku ajar. Insya Allah saya coba komunikasikan lagi. Terima kasih Dokter Rizky. Dokter. Sami-sami. KM, ada lagi Bapak Ibu?
Bu Nur, mikro dan Oh iya, parasit. sebenarnya gini Bu, buku ajar sama buku referensi itu kalau kita meng apa mengakses menilai ya, tinggi mana sih nilainya gitu. Sebenarnya lebih tinggi buku referensi. Ini juga harus kita tahu ya. Buku referensi itu nilainya lebih tinggi daripada buku ajar. Bedanya apa? Bedanya kalau buku ajar itu sifatnya kan internal, internal institusi untuk FK. Walaupun bisa juga dipakai yang lain. Karena ada ya tadi, ada CPL, CPMKR, deskripsi gitu ya. Kalau referensi kan tidak ada itu. Nggak ada tadi, nggak ada CPL, CPMK, deskripsi gitu kan nggak ada. Terus nilainya referensi juga lebih tinggi ininya. Ya nanti monggo mungkin ada yang menginginkan referensi juga nggak apa-apa. Karena bedanya hanya di itu sama di tata bahasa. Kalau bahasa referensi itu formal, akademik pure. Kalau yang buku ajar itu bawahnya, bawahnya bahasa-bahasa akademik, gitu, buku ajar. Seperti mengajar kan kemarin katanya ya. Katanya kemarin seperti mengajar bahasanya bahasa yang mengalir. Kalau referensi itu kan lebih textbook banget gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang menghendaki yang textbook banget atau referensi karena nilainya memang lebih tinggi, ya dipersilahkan tidak apa-apa. Gitu. Mungkin gitu Bu. Dokter Marindra, iya, kemarin cukup tinggi nggih sampai 40 untuk referensi dimulai dengan hari ini. Ya. Baik, sudah ada yang ingin eh, menulis lagi. Ini kan rencana, Bismillah terlaksana. Monggo, ada yang mengusulkan? Bu Doti mungkin mau menulis. Iya, tapi kalau nanti menyusul di tengah-tengah boleh kan, Bu? Saya Ya, boleh, takutnya Bu. kalau di sini sudah di itu tahu-tahu cuma janji saja enggak jadi. Saya lebih suka begitu ada langsung ikutan gitu boleh kan? Oh, boleh, boleh. Topiknya apa, Bu Doti? Ingin menulis ini? Ya buku ajar. Itu Ah, saya topiknya yang ada. apa? Oh, nah, Endokrin atau apa? kalau endokrin boleh, tapi mungkin yang ke arah biokimia dan fisiologi. Itu kan ada dokter Rahma, dokter Dini, kemudian Pak Fansi, saya. Oh, gitu. Nggih, Ya, nggih, nggih, nggih. Ya, ya, ya. ya, tapi karena orangnya eh, timnya kelihatan dokter Dini, struktural, dokter siapa namanya, dokter Budekan, kemudian saya sendiri. Jadi makanya saya belum berani itu ke sini. Nggih, Tapi nggih. kalau untuk buku ajar saja, saya punya sendiri ya biokimia. Mungkin saya bisa sendiri, insya Allah sama Bu Yoni atau Bu ini, Bu apa di farmasi Bu Anita. Oh, Kalau gitu. Bu Yoni mungkin tidak terlalu banyak, dia kan sudah struktural seperti itu. Tapi nanti kalau sudah sip, langsung saya berikan. Sakit atau begitu? Nggih, nggak apa-apa. Sebenarnya ini kan cita-cita, Bu. Biar Iya, karena kalau saya harus sudah ada itunya dulu, saya berani ini untuk dikerjakan. Gitu ya, Bu ya. Ya, nggih, insya nggih. Allah saya sudah ada buku ajar. Terus cuma ini satu, tapi apakah itu masuk buku ajar atau referensi? Tapi untuk setiap orang kita kan ini apa namanya eh, tumbuh-tumbuhan ya. Itu kan sudah banyak dari kita. Itu ada yang empon-empon, ada yang tumbuh-tumbuhan. Itu kalau dibuat buku begitu kan baik. Nggih. Kemarin itu ada ini yang jenis monograf itu membahas tentang satu misalnya tadi kemarin contohnya tentang mangrove itu. Jadi satu
buku itu mangrove, terus memasukkan hasil penelitian ini yang sudah dilakukan. Oh iya, 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 boleh, boleh ya. Itu Paling banyak yang di pohon itu kan banyak, banyak oke. sebetulnya yang melibatkan eh, ini tumbuhan ya. Oke, itu Tapi ya, ya sebetulnya banyak yang bisa dikerjakan. Kita sudah mengerjakan semua, tinggal, tinggal ya waktu dan kemauan untuk ini menulis. Banyak sekali sebenarnya. oke, bisa bentuk Hmm. monograf. Monograf itu juga tuipis nggak apa-apa. Saya lupa jumlah halamannya Oke, kemarin. Oke, iya, ya, baik. baik. Ada lagi Bapak Ibu? Monograf itu seperti apa, Dokter Rizky? Monograf itu kalau kemarin itu contohnya monograf itu kompilasi dari hasil penelitian yang Oh, temanya sama. Itu terus ditulis di monograf. Itu yang ditulis hanya ini bab 1, bab 2 dan bab 5, oh, 6. Jadi bukan bab 3, 4 nggak usah. literatur review ya, bukan ya? Bukan. Ya, Kalau ya. literatur review itu kayaknya ke buku referensi yang Referensi. hasil pemikiran. Mm, Ya, ya. Makasih. itu. Oke. Jadi untuk pelatihan kemarin sudah direkam. Nanti kami share rekamannya. Barangkali Bapak Ibu ingin mendengarkan karena cukup panjang ya. Jadi nanti kami share lewat link Google Drive. Bisa Mau didengarkan lagi. Iya, Bu, terima kasih. kita mau Oke. bikin monograf tuh Ki, yang penelitian-penelitian tentang strategi pembelajaran tuh biar bisa dipakai untuk kurikulum yang berikutnya, yang sesuai Iya sih. sama kondisi Iya, sakjane. kita, nggak kayak mahasiswa Heeh. UGM yang pinter-pinter atau yang mana lagi lebih parah. Iya sih, pingin buat monograf sendiri. Cita-cita. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita akhiri. Bismillah, semoga bisa terlaksana. Jadi kado untuk ulang tahun FK Unisma ke-20. Kadonya ke angkatannya Dokter Angga, ini, angkatan pertama. Amin. Iya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Dokter Rosa. Baik. Sudah, apakah masih ada yang mau didiskusikan lagi untuk Bapak Ibu peserta? Enggak, sampun nggih. Oke, baik kalau begitu bisa diakhiri kah, Dokter Rizky? Jadi akhiri, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu dan manfaat. Kami juga selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah hadir dan pada panitia yang sudah terlibat atas terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Waalaikumsalam. tutup acara kita dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Barakallah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada Pak Resa ya? Ada Pak Resanya, tapi kok kayaknya sudah keluar ya. Sudah keluar.